Bab 821. Pulang mengambil koper dan paspor. Papi harus pergi karena ada urusan mendadak. Daniel mengelus-elus kepala Carlos. Keluarlah sebentar. Papi mau berbicara dengan kakek buyut. Oh, Carlos turun dari kursi. Lalu berpesan. Kakek buyut, nanti kita lanjut main lagi. Oke, Tuan Besar menatap Carlos dengan penuh kasih sayang. Carlos memeluk Rosie. Lalu pergi dengan cepat. Daniel menutup pintu ruang kerja itu, lalu berdiri di samping pintu. Begitu tiba-tiba, mau pergi kemana? Tuan Besar bertanya. Pergi ke kota tua. Ada sedikit masalah dengan proyek di sana. Daniel menjawab dengan datar. Paman Johnson datang mencariku. Aku memberikan petunjuk mengenai masalah detailnya, tapi semua tetap bergantung pada dirinya sendiri. Lihat kondisi dulu. Tuan Besar tidak memaksa dalam masalah ini. Apa Victoria datang mencarimu? Tidak. Dia adalah orang yang bisa berpikir secara logika. Seharusnya tidak akan mencariku hanya karena masalah ini. Daniel mengatakan hal ini dari lubuk hatinya. Hargailah gadis itu dengan baik. Tuan Besar menatapnya. Lalu berbicara. Jika kondisimu di sini sudah stabil, aku juga bisa kembali ke negara Maple. Daniel menunggu kata-kata ini dari kakeknya. Selama 2 hari ini di Hotel Hot Spring, dia sengaja membuat kesan bahwa dia melakukan pendekatan dengan Victoria. Juga 2 kali berada di satu kamar saat tengah malam. Dia berpikir, Andi dan Kiki pasti melaporkan masalah ini kepada kakeknya. Sekarang saat kembali, dia memuji Victoria lagi. Juga memujinya dengan tulus. Seharusnya kakeknya sudah percaya. Karena itu, sekarang ia mulai berencana untuk kembali ke negara Maple. Kembali lebih cepat juga bagus. Iklim di kota Bunaken lembab. Setiap kali pulang ke sini, kondisi kakek tidak bagus. Setelah masalah di sini selesai diurus, aku akan membawa anak-anak pergi menemui kakek di sana. Daniel ingin menunjukkan sedikit rasa tidak rela. Setelah kamu kembali, aku baru pergi. Tuan Besar menganggukkan kepala. Beberapa hari ini kamu tidak di rumah. Tidak ada orang yang menjaga anak-anak. Aku tidak tenang. Sebenarnya, tidak masalah. Daniel berusaha untuk membuat perkataannya terdengar tenang. Ada Bibi Riana dan Lily. Juga ada begitu banyak pelayan. Apa bisa sama? Tuan Besar memelototinya. Setidaknya harus ada satu keluarga kandung di sisi mereka. Dengan begitu anak-anak baru bisa merasakan perlindungan keluarga. Baru bisa merasa aman. Aku akan kembali setelah 2 atau 3 hari. Daniel merasa sangat panik. Takut kakeknya tidak jadi pergi. Anak-anak sudah besar. Tidak akan kekurangan kehangatan keluarga jika hanya ditinggal selama 2 atau 3 hari. Sepertinya kamu sangat mengharapkanku pergi. Tuan Besar memelototinya dengan tidak senang. Tidak, baguslah jika tidak. Tuan Besar segera menjawab. Lalu berkata dengan dingin. Setelah kamu selesai mengurus masalahmu, aku akan langsung kembali ke sana. Kamu kira aku suka tinggal di sini? Udara di gunung sangat lembab. Penyakit rematikku bisa kambuh lagi. Dalam hati, Daniel merasa sangat tidak berdaya. Tapi juga hanya bisa seperti ini. Tidak peduli bagaimanapun. Kakeknya sudah bilang akan pergi setelah dia pulang. Seharusnya tidak akan ingkar janji. Lagi pula, sekarang Tracy juga tidak ada. Seharusnya tidak akan terjadi masalah apa-apa dalam 2 hingga 3 hari ini. Memikirkan hal ini, Daniel pun mengangguk. Baiklah, kalau begitu, kakek jangan terlalu lelah. Bisa minta Andi dan yang lainnya untuk mengantar jemput anak-anak. Kakek harus banyak istirahat. Kenapa begitu? Aku ada di sini. Tentu saja aku sendiri yang harus mengantar jemput mereka. Tuan Besar sangat keras kepala. Sudahlah, kamu pergilah urus urusanmu. Daniel berbalik dan keluar dari ruang kerja. Dia datang ke kamar Carlos, lalu mengetuk pintu. Carlos, ini papi. Papi, tunggu sebentar. Carlos sedang duduk di depan meja belajarnya dan mengeluarkan cincin emas hitam itu. Dia berpikir, saat papi pergi dinas, pengawal di rumah pasti akan dibawa setengahnya. Sehingga penjagaan akan melonggar. Mungkin saja kakek buyut juga akan kembali ke negara Maple. Dengan begitu, rencana mencari mami yang dibuat oleh tim investigasi trio mereka bisa segera dijalankan. Dia segera menyimpan cincin itu. Lalu,
berjalan untuk membuka pintu. Papi, apa papi boleh masuk? Daniel menatapnya sambil tersenyum. Tentu saja. Silakan masuk. Carlos membuka jalan untuk Daniel. Juga melakukan gerakan mempersilakan masuk. Daniel masuk ke dalam kamar. Lalu melihat dekorasi yang familiar. Serta foto keluarga mereka berenam yang digantung di tembok. Sungguh menimbulkan perasaan nostalgia. Bab 822. Itu adalah foto keluarga yang dipotret saat Daniel dan Tracy mengambil foto pernikahan di pantai. Mereka sekeluarga 5 orang, ditambah Rosie dan Bibi Juni. Sebenarnya 6 orang dan 1 hewan peliharaan. Semuanya tersenyum bahagia menghadap kamera. Sejak saat itu, selembar foto keluarga digantung di kamar setiap orang. Tuan Besar memerintahkan untuk menurunkan foto itu, tapi ketiga anak itu mati-matian mempertahankannya. Akhirnya Tuan Besar pun hanya bisa menyerah. Anak-anak seusia ini biasanya sangat pelupa, tapi mereka terus mengingat wajah mami dan nenek mereka. Juga mengingat setiap momen kebersamaan dengan mereka. Papi, apa papi merindukan mami? Carlos melihat mengikuti arah tatapan Daniel. Ya, Daniel duduk di sofa. Tubuhnya yang tinggi besar terlihat tidak sesuai dengan sofa kecil itu. Sofamu terlalu kecil. Nanti akan papi ganti dengan yang lebih besar. Papi selalu berkata seperti itu setiap kali masuk ke kamarku. Carlos mengambil sebotol minuman untuknya. Daniel mengelus-elus kepala Carlos. Papi akan segera pergi dinas. Mungkin baru akan kembali setelah 2 hingga 3 hari. Beberapa hari ini, kalian harus patuh di rumah. Ada kakek buyut yang menjaga kalian. Jika ada masalah, kalian bisa memberitahunya. Apa kakek buyut masih belum kembali ke negara Maple? Carlos sedikit mengerutkan kening. Setelah papi kembali, kakek buyut baru pergi. Daniel mencubit pipi Carlos. Sepertinya kamu juga menginginkan kakek buyut pergi. Penggunaan kata. Juga, ini sangat bagus. Carlos mengangguk seperti orang dewasa. Hahaha. Daniel tertawa keras. Sifat Carlos sangat mirip dengannya. Cara bicaranya juga sangat mirip. Meskipun ia tidak banyak bicara, tapi semua perkataannya mengenai inti. Sudah waktunya papi pergi. Daniel berdiri. Ya, Carlos mengangguk. Papi tenang saja. Aku akan menjaga Charles dan Carla dengan baik. Kamu juga masih kecil. Cukup menjaga diri sendiri dengan baik. Biar mereka dijaga oleh orang dewasa. Daniel mengelus kepala Carlos. Papi berharap kamu juga bisa tumbuh besar tanpa beban. Seperti Charles dan Carla. Terima kasih, papi. Carlos merasa sedikit tersentuh. Daniel berdiri dan bersiap pergi. Saat dia berjalan sampai ke pintu, tiba-tiba Carlos berteriak, "Papi!" Daniel langsung berhenti dan menoleh melihat Carlos. Mereka bilang papi menjalin hubungan dengan Bibi Victoria. Apa benar? Carlos menatapnya lekat-lekat. Tidak, Daniel tidak menjelaskan terlalu banyak. Hanya menjawab dengan sederhana dan pasti. Hanya ada mamimu di hati papi. Baguslah kalau begitu. Carlos bernapas lega. Jika mami kembali, papi pasti sangat gembirakan. Tentu saja. Daniel menyunggingkan senyum menawannya. Matanya penuh dengan pengharapan. Mami akan segera kembali ke sisi kita. Pasti. Carlos sangat yakin. Kita sekeluarga akan segera berkumpul kembali. Daniel merasa perkataan Carlos ini sepertinya membawa semacam keyakinan yang kuat. Dia pun berpikir bahwa Carlos mungkin mengetahui sesuatu. Baiklah, papi, cepat pergi. Carlos mengingatkan. Paman Rian dan Paman Thomas sedang menunggu papi. Ya, papi pergi. Daniel berjongkok dan memeluk Carlos. Lalu berbalik pergi. Menatap bayangan Daniel. Dalam hati Carlos berkata, "Papi, aku pasti akan menemukan mami kembali." Carlos, pada saat ini, Tuan Besar keluar dari kamar dengan didorong oleh Sanjaya. Kakek buyut bersiap pergi ke sekolah untuk menjemput Charles dan Carla. Apa kamu ingin ikut? Aku tidak ikut. Nanti sore ada kelas sains. Carlos melihat jam tangannya. Sekarang sudah pukul 2 lebih. Baiklah, Tuan Besar tidak berpikir begitu banyak. Tapi dia tetap berpesan dengan tegas. Kalau begitu, kamu jangan kemana-mana ya. Kita akan segera kembali. Oke. Tenang saja, Carlos berkata dengan patuh. Aku antar kakek buyut turun. Oke, terima kasih, Carlos. Tuan Besar merasa sangat senang. Beberapa waktu ini sikap Carlos terhadapnya sudah membaik.
Kerenggangan di antara mereka berdua juga sudah hilang, seolah-olah kembali ke masa dulu. Dia berharap bisa terus seperti ini. Bab 823. Saat Daniel bersiap naik ke mobil, dia melihat mobil Tuan Besar juga keluar. Sanjaya keluar dengan mendorong kursi roda Tuan Besar, sedangkan Carlos mengikuti di samping. Kalian mau pergi kemana? Daniel bertanya. Mau ke sekolah menjemput Charles dan Carla. Jawab Tuan Besar. Sekarang baru pukul 2 lebih. Apa tidak terlalu cepat? Daniel melihat jam tangannya. Hari ini pihak sekolah mengadakan kelas terbuka. Aku ingin pergi mendengarnya. Sekalian mengobrol dengan kepala sekolah. Tuan Besar sangat memerhatikan pendidikan anak-anak. Waktunya akan pas dengan jam pulang sekolah mereka. Baiklah, Daniel memapah kakeknya naik ke mobil, lalu berniat menggendong Carlos naik ke mobil. Namun, Carlos malah berkata, "Aku tidak pergi. Nanti sore ada kelas sains." Kalau begitu, kamu diam di rumah dengan patuh. Daniel mengelus kepalanya, lalu berbalik badan dan naik ke mobil. Sampai jumpa, Papi. Kakek buyut. Carlos melambaikan tangan ke arah mereka. Carlos, Tuan Besar menurunkan jendela mobil, lalu berkata sambil menjulurkan kepalanya. Jika Charles dan Carla mau bermain di restoran Kastel Dongeng sepulang sekolah, kakek buyut akan menyuruh orang untuk mengantarmu ke sana. Oke, Carlos menganggukkan kepala, lalu melihat mereka pergi. Saat kedua mobil itu perlahan-lahan pergi, Carlos langsung memerhatikan sekeliling. Para pengawal berkurang setengah. Sekarang pengawasan tidak begitu ketat lagi. Merupakan waktu yang baik untuk bergerak. Carlos kembali ke kamarnya, lalu mengirimkan pesan ke jam tangan pintar Charles. Hubungi aku setelah selesai pelajaran. Kemudian, Carlos mulai membuat persiapan. Sebelumnya, robot merpati percobaan kedua Carlos dihancurkan oleh elang itu. Maka dia pun mengembangkan kembali sebuah senjata rahasia, yaitu mikrokamera multifungsi. Sebuah mikrokamera multifungsi seukuran kacang kedelai dipasang di atas kepala Rossi. Sistem itu langsung terhubung ke ponsel Carlos. Asalkan mengaktifkan fungsinya, dari ponsel bisa terlihat gambar yang direkam oleh kamera itu. Selain itu, ada sebutir mutiara di dalam mikrokamera multifungsi ini. Bisa merekam seluruh sudut ruangan secara 360 derajat. Tidak hanya terbatas pada satu sisi. Carlos meletakkan Rossi di atas meja, lalu mendekat ke depannya dan berkata dengan suara kecil, "Rossi, bisa atau tidak menemukan Mami. Semuanya bergantung padamu." "Mami, Mami." Rossi mengucapkan kata ini. Ia langsung bersemangat. "Sana." Carlos membuka jendela, lalu melepaskan Rossi. Rossi mengepakkan sayap, lalu terbang keluar. Pengawal di luar melihatnya. Tapi mereka tidak peduli. Carlos segera membuka ponselnya. Bagus, Rossi terus terbang ke arah villa sisi utara. Tidak sia-sia beberapa waktu ini dia melatih Rossi terbang setiap hari. Membuatnya terbiasa dengan fungsi pandu mikrokamera multifungsi ini. Dengan begitu, ia bisa mengikuti arah navigasi yang diberikan oleh mikrokamera multifungsi ini dan terbang menuju villa sisi utara. Carlos merasa bersemangat. Penelitian barunya berhasil. Nanti, jika ia menemukan kesempatan untuk pergi, dia pun akan pergi ke villa sisi utara. Mungkin saja Mami ada di sana. Saat sedang berpikir, tiba-tiba jam tangan pintar Carlos bergetar. Itu adalah panggilan telepon dari Charles. Dia pun segera menjawab, "Halo. Carlos, kamu mencariku." Di sisi Charles sana, suasana sedikit berisik. Jelas dia masih berada di dalam kelas. "Kamu cari tempat yang lebih tenang. Lalu dengarkan aku," ucap Carlos. "Tunggu sebentar." Begitu mendengar nada suara Carlos, Charles tahu bahwa ini adalah masalah besar. Maka dia segera berlari ke atas gedung. "Di sini tidak ada orang. Sudah bisa bicara. Papi pergi dinas. Sedangkan kakek buyut sedang pergi menjemput kalian. Sekarang aku mau memulai misi tim investigasi trio kita. Melaksanakan rencana pencarian Mami. Apa kakak seorang diri? Ajak aku dan Carla juga. Tentu saja kita bertiga bergerak bersama. Jadi sekarang aku akan membagi tugas pada kalian." Oke, katakan saja." Charles sangat bersemangat. "Setelah kakek buyut menjemput kalian,
Kalian katakan bahwa kalian ingin pergi ke restoran Kastel Dongeng. Lalu kakek buyut pun akan menelepon dan menyuruh orang untuk mengantarku ke sana. Pada saat itu, aku akan mencari kesempatan untuk kabur di tengah jalan. Hal yang perlu kamu dan Carla lakukan adalah menahan kakek buyut. Jangan biarkan dia kembali. Juga jangan biarkan dia mengutus orang untuk mencariku. Mengerti? Bab 824. Charles tertegun. Lalu menjawab sambil mengangguk. Mengerti. Tapi, sepertinya kami juga tidak melakukan apa-apa. Kamu seorang diri yang pergi menjalankan misi itu. Ini disebut kerja sama tim dari luar dan dalam. Carlos menjelaskan dengan sangat serius. Kamu pernah menonton Kisah Tiga Negara. Maka seharusnya tahu. Karena ini adalah salah satu teknik perang. Oke, kalau begitu, kakak harus berhati-hati. Charles sedikit tidak tenang. Aku tidak sendirian. Aku bersama Rosie. Saat bicara, Carlos terus memantau Rosie yang terlihat di ponselnya. Apa kamu lupa? Rosie juga adalah salah satu anggota tim investigasi kita. Ya, benar. Charles teringat. Hari itu saat mereka bertiga membentuk tim investigasi. Rosie juga meletakkan kakinya di atas tumpukan tangan mereka, menandakan bahwa ia juga ikut bergabung. Ingat, harus menahan kakek buyut. Dengan begitu, aku baru bisa punya waktu untuk bertindak. Carlos berpesan sekali lagi. Mengerti. Kak Carlos harus berhati-hati. Tenang saja. Tidak akan terjadi apa-apa padaku. Setelah mengakhiri panggilan, Carlos lanjut memantau ponselnya. Rosie tidak bisa terbang secepat robot burung merpati. Ini ada hubungannya dengan ia yang biasanya selalu terperangkap di dalam rumah. Untungnya, beberapa waktu ini Carlos mengeluarkannya untuk terbang bebas. Karena itu jadi ada sedikit kemajuan. Namun, tetap sangat lambat. Dengan kecepatan seperti ini, mungkin masih perlu beberapa waktu lagi untuk sampai di Villa sisi utara. Tapi tidak masalah. Masih ada beberapa waktu bagi kakek buyut untuk sampai di sekolah. Carlos juga harus menunggu pengawal membawanya keluar. Barulah dia bisa mencari kesempatan untuk kabur ke Villa sisi utara. Jika tidak, dia bahkan tidak bisa keluar dari villa ini. Tok, tok. Pada saat ini, terdengar suara ketukan dari luar. Seorang pelayan melapor. Tuan Muda Carlos, guru sains sudah datang. Antarkan ke ruang kerja. Sebentar lagi aku akan ke sana, kata Carlos. Baik, pelayan itu pergi. Carlos mengirimkan pesan suara kepada Rosie. Rosie, jika lelah, kamu bisa istirahat sebentar. Tidak perlu buru-buru. Harus memerhatikan keselamatan. Mengerti. Rosie sudah sangat lama tidak terbang sejauh ini. Namun, ia tahu bahwa tugas yang ia tanggung sangat berat. Maka ia bersiteguh untuk terus terbang. Sekarang Carlos menyuruhnya istirahat. Akhirnya ia bisa bernapas lega. Ia hinggap di sebuah pohon besar, lalu beristirahat. Mikrokamera multifungsi itu tidak hanya bisa merekam dari seluruh sisi secara 360 derajat dan langsung terhubung ke ponsel Carlos, tetapi juga memiliki fungsi navigasi dan komunikasi. Carlos menghitung jarak. Masih perlu beberapa waktu bagi Rosie untuk sampai di Villa sisi utara. Maka dia membawa ponselnya dan pergi ke ruang kerja untuk belajar dulu. Tuan Muda Carlos, tidak boleh membawa ponsel saat belajar. Guru sains berkata sambil tersenyum. Bu, aku sedang menunggu panggilan telepon yang sangat penting. Carlos sangat bersikeras. Tidak akan mengganggu pelajaran. Ibu tenang saja. Baiklah, kalau begitu, kita mulai. Guru sains mulai mengajari Carlos. Pada saat yang sama, kakek buyut sudah sampai di sekolah. Awalnya, dia ingin mendengarkan pelajaran tanpa menarik perhatian, tapi malah ketahuan oleh pemimpin sekolah. Sehingga kepala sekolah dan para petinggi sekolah segera maju untuk menyambutnya. Demi tidak memengaruhi proses belajar, Tuan Besar harus keluar dari kelas lebih awal. Pada saat ini, kelas terbuka sudah selesai. Charles dan Carla keluar dari kelas bersama murid-murid yang lain. Melihat Tuan Besar, mereka berlari menghampiri dengan gembira. Kakek buyut, kenapa bisa datang ke sini? Charles, Carla, begitu melihat mereka, Tuan Besar langsung tersenyum cerah. Kakek buyut datang menjemput kalian. Sepulang sekolah, kita pergi makan di restoran Kastel Dongeng.
Bagaimana? Oke, Charles dan Carla menjawab secara bersamaan. Kalau begitu, kakek buyut akan menyuruh orang menjemput Carlos ke sana. Tuan Besar membuat sebuah gerakan tangan. Sanjaya segera menelepon pengawal yang ada di rumah. Sekarang masih terlalu cepat. Charles merasa waktu 1 jam lebih cepat. Takutnya bisa memengaruhi rencana Carlos. Maka dia buru-buru bicara. Lebih baik nanti saja menjemputnya. Tidak apa-apa. Hari ini kalian boleh pulang lebih awal. Setelah kelas terbuka, itu adalah waktu bebas. Kepala sekolah berkata dengan terburu-buru. Bab 825. Kalau begitu, kita pergi lebih cepat. Tuan Besar mengelus kepala Charles. Papi kalian pergi dinas. Carlos seharusnya sangat bosan sendirian di rumah. Ayo cepat. Kita pergi ke restoran Kastel Dongeng dan bertemu dengannya di sana. Oh, Charles tidak bisa mengelak lagi. Hanya bisa berbicara. Kalau begitu, aku akan pergi mengambil tas dulu. Kak Charles, tolong ambilkan tasku juga. Carla masih belum mengetahui rencana mereka. Tasmu berat. Ambil sendiri. Charles mencari alasan untuk menarik Carla pergi bersama. Ayo, kita ambil sama-sama. Kak Charles sungguh menyebalkan. Carla mengerutkan keningnya dengan tidak senang. Kepala sekolah segera berkata, minta Bu Guru membantu kalian mengambilnya saja. Tidak perlu. Biarkan mereka mengambilnya sendiri. Ekspresi Tuan Besar sangat serius. Harus melakukan pekerjaan sendiri. Itu adalah prinsip didikan di keluarga kami. Kepala sekolah, aku berharap Anda tidak memperlakukan anak-anak ini secara khusus. Perlakukan mereka sama seperti yang lain. Baik-baik, kepala sekolah mengangguk berulang kali. Kalian lanjutkanlah kesibukan kalian. Tidak perlu memedulikan kami. Tuan Besar melihat anak-anak yang mengelilingi mereka. Orang tua murid dan anak-anak yang lain mengelilingi kita. Ini akan berpengaruh tidak baik. Ini, kepala sekolah dan para petinggi sekolah saling memandang. Wali kelas tetap tinggal. Ada yang mau kutanyakan. Sedangkan yang lain pergilah. Tuan Besar memberi perintah dengan tegas. Baik, kepala sekolah dan para petinggi sekolah hanya bisa membungkuk untuk memberi hormat. Lalu buru-buru pergi. Tuan Besar menyuruh orang mendorongnya ke samping agar tidak menghalangi para orang tua murid dan murid lain. Kemudian, dia mulai bertanya tentang pelajaran Charles dan Carla kepada wali kelas. Pada saat yang sama, Charles menarik Carla ke samping, lalu memberitahunya tentang rencana Carlos. Begitu mendengarnya, ekspresi Carla langsung berubah karena terkejut. Kak Carlos bertindak sendirian. Itu terlalu berbahaya. Di villa sisi utara, masih ada seekor elang yang mengerikan. Bagaimana jika elang itu menyerang Carlos seperti sebelumnya? Aku juga sangat khawatir. Charles mengerutkan keningnya. Merasa sangat khawatir. Tapi, Kak Carlos sudah mengaturnya. Kita hanya bisa bekerja sama dengannya. Kalau tidak, rencana ini akan gagal. Tapi, kamu tenang saja. Aku dengar sebelumnya elang itu terluka. Sepertinya sangat serius. Seharusnya Kak Carlos tidak akan menghadapi bahaya apapun. Charles menghibur. Sekarang kita harus bekerja sama dengannya. Dengan begitu, tidak akan membuatnya menantang bahaya dengan sia-sia. Oke, Carla mengangguk berulang kali. Sekarang rencana berjalan lebih cepat. Cepat hubungi Kak Carlos. Setelah mengambil tas, aku akan keluar dulu untuk menahan kakek buyut. Charles buru-buru menelepon Carlos. Di rumah. Hari ini Carlos sedikit tidak fokus saat belajar. Dia kerap melihat Rosie yang terlihat di ponselnya. Burung ini malah beristirahat di sarang burung. Sebentar lagi akan tertidur. Carlos mengerutkan keningnya. Sungguh tak bisa berkata-kata. Burung ini memang tidak bisa diandalkan. Pada saat ini, jam tangan pintar Carlos berbunyi. Itu adalah panggilan telepon dari Charles. Carlos, apa yang kamu lakukan? Guru sains menatapnya sambil mengernyit. Ini telepon dari adikku. Carlos mengangkat jam tangan pintarnya. Biasanya dia tidak mungkin meneleponku sembarangan. Seharusnya ada masalah mendesak. Aku harus menjawab panggilan ini dulu. Baiklah, guru sains hanya bisa menghentikan proses belajar untuk sementara. Carlos pergi ke toilet untuk menjawabnya. Halo, Charles. Kak Carlos. Kakek buyut menyuruh kami pulang sekolah lebih cepat. Seharusnya sekarang dia sudah menyuruh orang untuk mengantarmu.
Ke restoran Kastel Dongeng. Rencanamu harus dimajukan. Charles mengecilkan suaranya. Takut didengar oleh orang lain. Aku mengerti. Jalankan sesuai rencana awal. Carlos sangat tenang. Kakak harus berhati-hati. Jika bertemu dengan elang itu, harus berteriak minta tolong. Jangan berlagak hebat. Tenang saja. Elang itu sudah terluka berat. Tidak akan bisa melukaiku. Carlos menjawab dengan tenang. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Cukup lakukan tugasmu dengan baik. Oke, setelah mengakhiri panggilan, Carlos keluar dari toilet. Kebetulan Andi, salah satu pengawal, mengetuk pintu. Tuan Muda Carlos, Tuan Besar menyuruhku mengantarmu ke restoran Kastel Dongeng.